Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Yulianti, NPM 50200005. Kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Pengertian kemampuan. Menurut Robbins, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan seorang individu tersusun dari dua perangkap faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan serupa. Menurut Sulaiman, kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan pekerjaannya baik secara mental ataupun fisik. Kemampuan atau ability adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian tindakan seseorang. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Fajar, dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan menyangkut komunikasi, termasuk diantaranya yang paling penting dan berguna. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Menurut Profesor Dr. Alolili, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Komunikasi dapat disimpulkan adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan sesuatu yang disampaikan. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman, kesenangan,
mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan. Faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Deddy Mulyana, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan menggunakan bahasa lisan sangat ditentukan oleh situasi, ruang, waktu, dan tema. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Menurut Johnson, komunikasi adalah bahwa seluruh langkah dapat dilakukan dalam rangka metode belajar yang disebut experiential atau belajar melalui pengalaman. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang paling rumit. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan menurut Syaiful Bahri Djamrat dan Aswan Zain. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut Syaiful Bahri, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang hadir yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara antar sesama, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi antar komunitas manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha di mana dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Prestasi belajar adalah hasil yang dapat dicapai berupa ilmu kepandaian yang didapatkan melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku potensial pada dirinya yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan hasil tes akhir pembelajaran berupa nilai suatu mata pelajaran. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Hasil dari belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu
ranah kognitif, psikomotor, dan kognitif, kerangka pikir. Prestasi belajar dalam hal ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah hasil yang telah dicapai yang dapat berupa ilmu kepandaian yang didapat melalui kemampuan mengubah belajar atau kemampuan untuk mengubah tingkah laku yang potensial pada dirinya. Hipotesis. Menurut Tony Counter, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Hipotesis merupakan pernyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua variabel di mana kemungkinan itu didasarkan atas teori. Hipotesis penelitian disebut dengan hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Baiklah, itu tadi kesimpulan dan intisari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.